puncak tinggi dan jurang besar, dan kelompok gunung tak berujung menjulang tinggi. Sinar matahari melewati awan yang diwarnai, dan memancarkan cahaya keemasan saat orang-orang mandi dengan hangat di dalamnya. Puluhan anak berkumpul dalam satu kelompok, dan usia bervariasi dari 4 tahun hingga mereka yang berusia di atas 10 tahun. Mereka menghadapi sinar matahari di halaman kosong di depan desa, dan melatih tubuh mereka dengan suara haf dan ha. Wajah-wajah kecil yang muda dan lembut semuanya serius. Anak-anak yang lebih besar mengeluarkan kekuatan seperti harimau, sedangkan yang lebih muda masih berlatih dengan bentuk dan gaya yang bagus. Seorang pria parubaya dengan tubuh tegap seperti harimau atau macan tutul mengenakan pakaian yang terbuat dari binatang. Warna kulitnya seperti tembaga, dan rambut hitamnya tersebar di bahunya. Matanya yang cerah dan hidup mengamati setiap anak, dan dia dengan tegas memberikan instruksi. Ketika matahari terbit, semua makhluk hidup mulai bergerak, dan udara kehidupan adalah yang paling kuat pada saat itu. Meskipun kita tidak dapat mengambil sinar matahari sebagai makanan dan makan udara seperti dalam legenda, masih ada manfaat besar dengan melatih diri sendiri sambil menghadapi matahari karena dapat mengisi tubuh dengan energi. Rencana sehari tergantung pada pagi hari. Setiap hari, bangun pagi, dan bekerja keras. Perkuat otot, tendon, tulang, dan peredaran darah Anda. Anda harus melakukan itu untuk bertahan hidup di pegunungan yang luas ini. Pria parubaya yang berdiri di depan dan menginstruksikan kelompok anak-anak itu memiliki wajah yang tegas. Dia dengan serius memperingatkan, lalu berteriak, "Apakah kamu mengerti?" "Kami mengerti." Kelompok anak-anak memiliki banyak vitalitas saat mereka menjawab dengan keras. Ada banyak penampakan bentuk kehidupan prasejarah di dalam pegunungan. Kadang-kadang, sayap besar yang menutupi langit akan melintas dan membuat bayangan raksasa di tanah. Ada juga beberapa binatang buas yang berdiri di puncak gunung, melolong setelah menelan bulan. Tentu saja, berbagai jenis serangga beracun yang bergerak tidak dapat dilupakan, karena mereka juga sangat menakutkan. Memahami, si kecil, yang jelas-jelas terganggu dan setengah berdetak lebih lambat, berteriak kekanak-kanakan. Itu adalah anak yang sangat muda, kira-kira berusia 1 atau 2 tahun. Setelah belajar berjalan selama beberapa bulan, dia sudah mulai berlatih dengan orang lain. Jelas, dia pergi sendiri dan bercampur dengan anak-anak yang lebih tua, dan jelas tidak seharusnya muncul dalam kelompok itu. Haf haf hahaha. Pria kecil itu mengeluarkan suara dari mulutnya, dan tangan kecilnya yang lembut mencoba yang terbaik untuk melambai. Dia mencoba meniru gerakan anak-anak yang lebih tua, tetapi dia terlalu kecil dan muda. Gerakannya miring dan memutar, dan langkahnya tidak stabil saat dia terhuyung-huyung. Selain itu, ada noda susu berwarna putih di sudut mulutnya, membuatnya tampak sangat bodoh. Sekelompok anak yang lebih besar sedang menatapnya, dan mereka semua menggerakkan alis dan mata mereka, menyebabkan suasana latihan pagi yang awalnya ketat menjadi rileks. Pria kecil itu cukup cantik dengan kulitnya yang putih dan lembut serta matanya yang besar dan hitam berputar. Seluruh tubuhnya tampak seperti boneka porselen, membuatnya terlihat sangat imut. Gerakannya yang mudah dan lembut serta suara yi ya ya yang keluar dari mulutnya membuatnya tampak menyenangkan dan naif. Di sebidang tanah lain, beberapa orang tua yang duduk bersila di atas batu besar sambil bernapas masuk dan keluar juga mengungkapkan senyuman. Bahkan laki-laki dewasa yang tegap dan setengah telanjang dengan otot-otot berkilau juga melihat ke atas sambil tersenyum. Mereka adalah orang-orang terkuat di desa, dan mereka juga kekuatan terpenting yang memburu dan menjaga desa. Mereka juga sedang berlatih. Seseorang memegang tongkat tulang besar dari kerangka binatang besar yang tidak diketahui, dan ada juga orang lain yang memegang pedang lebar berwarna hitam dari logam. Dia dengan kuat melambaikannya, dan suara yang tercipta dari angin seperti guntur. Lingkungan hidup mereka sangat buruk, dan karena ada berbagai banjir, binatang buas, serangga beracun, dan kesulitan dalam mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup, banyak pejantan mati di hutan belantara bahkan sebelum mereka dewasa. Jika seseorang ingin hidup, mereka hanya bisa memperkuat diri dan bekerja keras di pagi hari. Tidak peduli apakah itu orang dewasa, atau orang tua, atau anak-anak, itu adalah kebiasaan yang terbentuk sejak mereka masih muda.
Konsentrat, pria paruh baya yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menginstruksikan pelatihan anak-anak berteriak keras. Sekelompok anak-anak buru-buru kembali serius, dan mereka terus berlatih di bawah sinar matahari pagi yang lembut dan menyilaukan. Iya, lelah. Pria kecil itu menghela napas, lalu dia duduk di tanah saat dia melihat pelatihan anak-anak yang lebih besar. Namun, setelah beberapa saat, perhatiannya beralih. Dia berdiri, dan sambil terhuyung-huyung, dia bergegas menuju burung pipit 5 warna yang melompat dan memantul di dekatnya. Pada akhirnya, itu tidak berjalan dengan baik. Dia jatuh di pantatnya beberapa kali, tetapi dia tidak menangis. Saat dia terengah-engah, dia naik kembali untuk mengejar lagi dengan hamas dan mendesah. Oke, berhenti. Setelah teriakan keras, setiap anak bersorak untuk sementara waktu. Mereka memijat tangan dan kaki mereka yang sakit, lalu sambil berteriak, mereka berpisah dan bergegas menuju rumah masing-masing untuk sarapan. Semua penduduk desa yang lebih tua tersenyum ketika mereka turun dari bebatuan besar. Adapun orang dewasa yang berbadan tegap seperti harimau, mereka juga tertawa dan beberapa dari mereka mengikuti anak-anak mereka sendiri kembali ke rumah sambil memegang tongkat tulang dan pedang lebar mereka. Desa batu tidak terlalu besar. Ada sekitar 300 orang jika Anda menambahkan laki-laki dan perempuan tua dan muda. Rumah-rumah itu terbuat dari batu-batu besar, dan sederhana dan alami. Di depan desa, ada pohon besar yang disambar petir, dan berdiameter sekitar belasan meter. Pada saat itu, cahaya dari satu-satunya cabang willow yang tersisa di pohon itu sudah disembunyikan oleh sinar matahari pagi, dan itu menjadi sangat biasa. Oh, Anda memiliki daging naga. Berikan aku beberapa. Beberapa anak hidup dan gelisah, dan saat mereka makan, mereka tidak memiliki banyak etika. Banyak dari mereka keluar dari rumah untuk berkumpul bersama sambil memeluk mangkuk tembikar mereka. Rumput dan pohon tumbuh subur di sekitar desa batu, dan meskipun ada banyak binatang buas, mereka memiliki penjaga yang melindungi mereka dari gunung besar. Jumlah makanan tidak terlalu banyak untuk penduduk desa. Mereka hanya memiliki beberapa roti gandum kasar, buah-buahan liar, dan daging langka di mangkuk anak-anak. Faktanya, makanan yang tidak mencukupi selalu menjadi masalah yang sangat serius bagi desa batu. Pegunungan sangat berbahaya, dan binatang buas yang tidak normal serta burung yang ganas terlalu kuat dan menakutkan. Setiap kali mereka pergi berburu, ada kemungkinan seseorang akan kehilangan nyawanya. Jika ada pilihan, penduduk desa tidak akan rela masuk gunung, karena masuk gunung menuntut darah dan pengorbanan. Bagi mereka, makanan selalu sangat berharga, dan pemborosan tidak diperbolehkan. Setiap anak diajari itu sejak mereka masih kecil. Kelaparan, makanan, memburu, kehidupan, darah. Mereka semua saling berhubungan. Halaman kepala lama, Si Yunfeng, terletak di depan desa. Itu disatukan oleh batu-batu besar, lalu dikencangkan dengan kayu willow besar yang dibakar. Di dalam halaman dan di depan dapur, cairan berwarna putih di dalam pot tembikar mendidih. Aroma susu menerkam hidung seseorang, dan si kecil saat ini sedang merebus susu dari binatang buas. Selain itu, kadang-kadang, dia memasukkan beberapa ramuan medis dan perlahan mengaduknya dengan sendok kayu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berteriak, "Si kecil, datang dan makanlah." Si kecil kehilangan orang tuanya ketika dia berusia setengah tahun, jadi dia tumbuh dengan meminum susu binatang. Pada saat itu, dia sudah berusia 1 tahun beberapa bulan. Jika dia anak normal, dia seharusnya sudah disapih, namun dia masih meminum susu dengan cukup nikmat. Dia tidak mau berhenti minum susu, jadi dia diejek oleh beberapa anak yang lebih tua. Iya, aku tidak bisa lari lagi. Dia terus mengejar burung pipit 5 warna, dan dia sudah kehabisan nafas. Pada saat itu, dia jatuh dan duduk di lantai. Si kecil, minum susumu. Sekelompok anak yang lebih besar berteriak bersama. Kamu monyet kecil, bukankah kalian semua juga melewati usianya? Kepala suku tua itu tersenyum dan menegur mereka. Tapi kami masih belum minum susu pada usia 1,5 tahun. Hehe, si kecil membuat senyum konyol saat menghadapi ejekan anak-anak yang lebih besar. Matanya yang besar, cerah,
dan hitam menyipit menjadi bulan sabit dan dia tampaknya tidak keberatan. Dia duduk di depan panci dan menyendok dengan sendok kayu, minum susu dengan cukup menyenangkan. Setelah sarapan, beberapa orang tua yang sangat tua di desa berkumpul di halaman kepala si Yunfeng. Meskipun rambut mereka semua telah memutih, mereka masih sangat kuat. Ada yang salah baru-baru ini. Larut malam, makhluk raksasa lewat dan menciptakan gangguan besar. Sesuatu pasti telah terjadi jauh di dalam pegunungan. Saya terbangun dari tidur saya beberapa kali tadi malam, dan kulit serta tulang saya terasa dingin. Tidak diragukan lagi, beberapa binatang buas atau serangga besar pasti telah lewat. Beberapa orang tua berbicara satu demi satu. Mereka mengerutkan kening atau dalam perenungan yang mendalam. Mereka membahas beberapa petunjuk bahaya baru-baru ini, dan mereka merasa bahwa sesuatu yang berbeda terjadi. Saya merasa bahwa di hutan belantara yang dalam, sesuatu yang mengesankan pasti telah muncul untuk menarik perhatian daerah sekitarnya atau sisa-sisa kuno, jadi semuanya dengan cepat pergi, kata kepala si Yunfeng setelah berpikir. Harta karun gunung tidak akan munculkan. Orang tua lainnya langsung melebarkan matanya. Rambut dan janggutnya berdiri, dan dia mengungkapkan keterkejutannya. Yang lain juga mengekspresikan ekspresi yang tidak biasa dan tatapan mereka membara. Namun, mereka dengan cepat memadamkan api di mata mereka. Hal-hal seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Tidak ada yang akan memasuki bagian terdalam dari pegunungan yang jauh. Selama bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan hidup setelah memasuki tempat seperti itu. Segala macam hal yang kuat muncul di pegunungan, dan bahkan jika setiap orang di Stony Village masuk bersama, mereka tidak akan bisa mencapai apapun. Kepala, kita belum memasuki gunung dalam beberapa hari. Tepat pada saat itu, seorang pria dewasa yang kuat berjalan ke halaman. Dia adalah pemimpin tim pemburu, dan dia juga ketua yang akan melayani desa batu selanjutnya. Akhir-akhir ini tidak terlalu damai. Kepala si Yunfeng mengerutkan alisnya. Tapi benar-benar tidak banyak makanan yang tersisa, kata Silin. Tubuhnya sangat tinggi dan besar, tingginya lebih dari 2 meter. Dia membawa pedang seberat 300 jin atau lebih, dan seluruh sosoknya tampak seperti beruang berbentuk manusia. Potongan otot berwarna tembaga ada di sekujur tubuhnya, dan mereka bergerak seperti ular piton. Anak-anak kecil perlu tumbuh dan mereka tidak boleh kelaparan. Kita harus memikirkan beberapa metode, kata seorang penatua. Meskipun tidak terlalu damai dan tenang di malam hari di sini, di sisi lain, tidak banyak kelainan di siang hari. Saya akan membawa beberapa orang keluar, dan seharusnya tidak ada banyak masalah jika kita berhati-hati, kata Silin. Pada akhirnya, lusinan pria di masa jayanya berkumpul di depan desa. Kepala suku, si Yunfeng, membawa mereka ke depan kayu yang tersambar petir dan dengan sungguh-sungguh berdoa ke arah pohon willow tua itu. Roh penjaga, tolong lindungi anggota klanku, biarkan mereka berburu mangsa gemuk untuk anak-anak, dan kembali dengan selamat. Dengan hati yang saleh, kami mempersembahkan kurban dan persembahan kepada Anda untuk generasi yang akan datang. Bersambung.